Selamat pagi, di video yang ini akan dibahas, masih bab 2 yaitu bagian yang D, penentuan harga pokok persediaan akhir dan harga pokok bahan baku yang terpakai. Ada 2 sistem pencatatannya, periodik dan perpetual. Kalau yang periodik itu lebih sederhana, kalau misalnya yang perpetual itu kita pakai kartu persediaan. Nah, kalau kalian baca di sini untuk sistem yang periodik itu perusahaan yang menggunakan sistem ini tidak melakukan pencatatan secara kontinu, sedangkan untuk yang perpetual dilakukan pencatatan secara kontinu karena dia pakai kartu persediaan. Kalau yang periodik itu nanti kita masih harus hitung manual lagi, kalau yang perpetual tidak perlu. Masing-masing dari sistem pencatatan ini kita bisa, menggunakan 4 metode yang umum yang sudah kita pernah pelajari. Yang pertama metode spesifik atau identifikasi khusus atau specific identification. Ini untuk jumlah persediaan yang biasanya lebih sedikit dan lebih rinci kadang. Biasanya untuk barang-barang yang, eee, limited edition yang satu unitnya itu dirincikan tanggal pembuatannya kapan, jenisnya bagaimana, biasa untuk, produk-produk mewah, misalnya jam tangan mewah yang khusus, jadi benar-benar dirincikan setiap unitnya. Nah, kalau metode yang, rata-rata, ya berarti kita rata-ratain. Ada perbedaan penyebutan antara metode rata-rata yang, periodik digunakan di periodik dan metode rata-rata yang digunakan di perpetual. Kalau di periodik kita sebutannya weighted average atau rata-rata tertimbang. Kalau rata-rata yang digunakan di sistem perpetual kita sebutannya moving average atau rata-rata bergerak. Selanjutnya ada metode FIFO dan metode LIFO. Dari katanya FIFO berarti first in, first out. Barang yang pertama kali kita beli itu yang pertama kali juga kita jual. Last in, first out berarti last terakhir, barang yang terakhir kita beli itu yang pertama kali kita jual. Nah, ini ada 4 metodenya yang masing-masing akan digunakan di bagian periodik dan perpetual. Lalu ada contoh soal juga di bawah. Nah, ini adalah persediaan yang dibeli, harga belinya berapa dan kuantitas yang terpakai berapa. Jadi bukan kuantitas yang terjual. Kalau di pengantar akuntansi 2 biasanya belinya berapa, jualnya berapa karena perusahaan dagang. Jadi beli bahan, persediaan terus dijual. Nah, kalau kita agak beda sedikit di sini cuma istilahnya aja. Yang ini kita beli, harga belinya dan kita pakai bukan kita jual kembali. Nah, ini ada macam-macam metodenya, udah ada sih jawabannya cuma akan dijelaskan sebagai berikut. Oke, ini di sebelah kanan sudah saya bukakan Excel-nya. Nah, biasanya sebelum kerja itu saya sering, tuliskan dulu semua persediaan bahan baku yang ada. Caranya gimana? Semua yang pembelian ini saya tuliskan. Kalau ada persediaan awal berarti kita tuliskan juga persediaan awalnya. Berarti ini ada 250 kilo, 100 kilo, 200 kilo, 150 kilo. Ditulis saja ini semuanya. Terus nanti ditotalin. Jadi, total kita di gudang ada 700 kilo. Harga belinya udah saya tuliskan dan dikalikan. Ini untuk disimpan saja dulu. Nah, sekarang kita coba metode yang pertama, yang identifikasi khusus. Yang namanya identifikasi khusus berarti, kita hanya tulis sesuai yang diminta di soal. Nah, di sini berdasarkan data di atas, Anda diminta untuk menghitung nilai bahan baku yang terpakai ya. Kita tulis di sini. Jadi kita mau cari nilai bahan baku yang terpakai. Nah, cara mencari nilai bahan baku yang terpakai, pertama, 175 kilo, jadi dia pakai 175 kilo. Dipakai dari pembelian yang 5 Februari. 5 Februari itu, oh yang digunakan 5 Februari berasal dari pembelian tanggal 1 Februari. Jadi 175 kilo yang dipakai di sini berasal dari pembelian tanggal 1 Februari. 1 Februari itu yang 250 kilo ini. Jadi ketika kita mau kaliin, kaliin dengan yang tanggalnya 1 Februari. 1 Februari itu yang 250 kilo yang ini harganya 9.000, berarti kita pakai angka yang 9.000 ini. Ini karena saya pakai Excel jadi tinggal copy paste ya. Nah, jadi tinggal dikali aja, ini kali ini hasilnya 1.575. Lalu kita lanjut lagi, yang 230 kilo yang, dipakai di sini itu berasal dari tanggal yang dipakai di tanggal 20 Februari berasal dari pembelian tanggal 10 Februari. Tanggal 10 Februari kita cari di sini, 10 Februari, oh ya 10 Februari ternyata pakai 200 kilo, 9.200 satuannya. Ya udah kita pakai yang 200 kilo, 9.200-an, berarti yang ini. Ini kita pakai. Nah, terus sisanya itu dari tanggal 15. Kok ada sisanya? Iya, karena yang, tanggal 20 Februari kita pakai 230 kilo. Sedangkan ini cuma 200 kilo. Jadi masih ada kurang 30 kiloan.
Ingat ya, ini totalnya 230 kilo, jadi masih ada sisa 30 kiloan. Nah, ini kita pakai dari pembelian tanggal 15 Februari. 15 Februari, ya nih. Jadi dari 150 kita cuma pakai 30 kilonya aja. Harga satuannya 9.500, jadi kita pakai angka yang 9.500. Jadi hasilnya ini hasil kali 30 kali 9.500 ya. Ini saya tuliskan totalnya. Kita totalkan. Yang ini juga kita totalkan. Nah, jadi kalau misalnya diperhatikan, itu hasil dari ini, total yang ada di sini. Jadi kan ini kan bahan baku yang terpakai 405, harus sama dengan ini, kuantitas yang terpakai 405. Jadi sama. Terus ini dalam satuan rupiah. Jadi kuantitas yang terpakai memang sebanyak 405 kilo, cuma nilainya beda-beda tiap metode. Untuk metode identifikasi khusus, nilai bahan baku yang terpakai nilainya adalah apa? 3.700.000. 405 kilo ini kalau dirupiahkan jadi 3.700.000 kalau pakai metode ini identifikasi khusus. Jadi gitu ya. Ini yang kita pakai, ini cuma pedoman saya aja. Mungkin untuk lebih mudahnya saya tambahkan tanggal dulu ya. Nah, jadi ini sudah saya tambahkan tanggalnya. Nah, ini juga tanggalnya sesuai tanggal pembelian bahan baku supaya kalian bisa lihat hubungkan. Nah, kalau sudah pakai nilai bahan baku yang terpakai, sekarang kita yang kita cari adalah nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir berarti gini aja. Bahan baku yang sudah terpakai berapa banyak, kurangi aja dengan bahan baku yang terpakai. Itu namanya persediaan akhir. Jadi persediaan akhir di sini artinya adalah sisa. Sisa yang tidak terpakai. Kita di gudang punya 700, kita pakai 405, otomatis sisanya ya 700 kurang 405 gitu ya. Jadi ini selanjutnya kita akan hitung nilai persediaan akhir. Ini masih menggunakan metode ini ya, identifikasi khusus. Nilai persediaan akhir. Nah, nilai persediaan akhir biasanya nih saya copy paste dari ini dulu. Ini kan persediaan kita yang ada di gudang ya. Nah, misalnya saya copy paste dulu nih di sini. Nah, cuma harus kita perbaharui. Gimana sih cara perbaharuinya? Yang tanggal 1 Februari ini, di tanggal 1 Februari itu kan harusnya persediaan kita 250 kilo ya. Tapi kan sudah terpakai 175. Jadi ini bahan baku yang terpakai saya kuning-kuningkan dulu. Nah, jadi di tanggal 1 Februari itu terpakai 175. Jadi 250 ini itu jangan tulis 250 lagi. Ini kan memang ada di gudang 250, tapi kan udah kepake 175. Jadi nanti tersisa 75 aja di gudang. Sama juga persediaan yang tanggal 20 ini, jadi ini udah kita kurangkan, hilangkan dulu warnanya. Nah, sekarang ini persediaan tanggal 10 Februari 200 kilo ini udah terpakai semua nih 200 kilo. Ya udah berarti kita kurangin aja. 200 kilo di sini persediaan yang ada di gudang kita kurangi dengan yang terpakai. Oke, jadi habis nanti. Yang tanggal 10 Februari habis. Kok bisa habis, Bu? Wajar, karena kita pakainya pas juga 200 kilo tadi. Persediaan di gudang sebelumnya 200 kilo, kita pakai 200 kilo ya habis. Kalau habis berarti boleh saya hapus, nggak pakai lagi. Nah, sekarang persediaan yang 15 Februari. 15 Februari itu totalnya ada 150 kilo, tapi terpakai 30. Ya udah, di 150 kilo kita kurangi dengan yang terpakai. Ini 15 Februari sama ya tanggalnya ya 30. Nah, sisa 120 tinggal dikaliin aja dengan harganya, nilainya sebesar ini. Nah, jadi ini adalah nilai dari persediaan akhir yang ada di gudang. Tinggal ini aja. Ini adalah metode identifikasi khusus karena dia kita sesuaikan dengan spesifikasinya. Jadi ciri-cirinya. Nanti kalau misalnya identifikasi khusus yang asli itu untuk barang-barang yang terbatas itu biasanya dia rincikan lagi. Oh ya, ini jumlahnya segini ya. Apa namanya tipe ini jumlahnya segini. Hanya untuk barang-barang yang terbatas. Tapi kalau misalnya barang kalian
yang misalnya kita anggap aja deh industri mie instan, yang hasilkan produknya massal. Masa iya kita hitung satu-satu, "Oh iya hari ini kita, produksi misalnya kita gunakan, 500 kuintal, bahan baku ya, terus bahan baku yang, 100 kilo kita ambil dari persediaan pembelian tanggal apa tanggal apa tanggal apa." Nah, kalau satu-satu seperti itu agak kurang cocok. Kalau perusahaannya skala massal seperti itu untuk menggunakan identifikasi khusus tuh kurang cocok. Oke, ini yang identifikasi khusus, kita lanjut ke metode yang ini, FIFO, LIFO, dan average yang periodik. Jadi ini yang periodik dulu, nanti baru yang perpetual.